Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat muda akuntansi. Gimana kabar teman-teman semua? Masih semangat ya di puasa yang sudah memasuki hari ke-21 ya. Sebentar lagi hari yang ke-22, teman-teman mudah-mudahan tetap semangat menjalani ibadah puasa ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman akuntansi debt investment kali ini ilustrasinya adalah berkaitan dengan model debt investment yang diukur dengan metode amortized cost ya, atau sering kita sebut dengan HFC ya, Held for Collection. Ya, contohnya di sini misalkan sebuah perusahaan yang namanya PT Siap ini teman-teman ya, itu maaf membeli obligasi nilai nominalnya adalah 100.000, kuponnya 8% ya. Kemudian efektif interest rate-nya adalah 9%. Udah tahu harga belinya segini ya. Dan jatuh temponya masih beberapa tahun mendatang, 1 Januari 2024. Bunganya dibayar semi annual ya, setiap Januari tanggal 1 dan 1 Juli. Nah, ini yang penting-penting ya, niat dari investasi itu. Tujuan investasi adalah held for collection. Jadi benar-benar untuk ditahan sampai jatuh tempo. Ini metodenya ada amortized cost. Maka kita sekarang melihat dari sisi investor, kalau ini obligasi yang diterbitkan oleh issuer itu kita beli, ya kita nyatanya gimana ya. Cara ngitungnya sama ya teman-teman, kalau di percent value bondnya sama cara ngitungnya ya. Ketemu angka 96044, kemudian bagaimana kita harus membuat tabel amortisasi tiap periode pembayaran bunga ya. Dan kita coba membuat ilustrasi ketika ada pembelian obligasi, penerimaan bunga, juga penyesuaian akhir periode ya. Kita lihat pertama di tanggal 1 Januari 2019 ayat jurnal untuk mengakui perolehan debt investment. Tentu saja kita menggunakan perhitungan percent value dari nilai pokok dan nilai annuity tiap tahunnya ya. Ketemulah angka 96044 ya. Di sini kita akui debt investment pada cash. Ya, ini beda dengan ketika penerbit dia nyebutnya cash pada bonds payable. Nah, sekarang sebagai investor kita punya aset, karena investasi kan berupa aset ya. Debt investment pada cash, kita ngeluarin duit. Kemudian di periode pembayaran bunga yang pertama 1 Juli 2019 kita lihat tabelnya nih. 1 Juli 2019 ada apa di sana? Kita terima uang 4.000, namun sebenarnya kita mengakui interest revenue-nya itu 4.322. Nah, kita catat dulu nih. Dapat uang kas 4.000, tapi interest revenue yang kita akui sebenarnya 4.322. Maka kita akan melakukan amortisasi debt investment berupa 322. Nah, kita mungkin balik lagi yang pertama ini. Ketika kita menerima debt investment sebesar 96044 sementara nilai nominal adalah 100.000, berarti mengisyaratkan bahwasanya obligasi itu kita beli dengan harga diskon ya, karena kupon rate yang ditawarkan lebih rendah daripada market rate, maka dia diskon. Maka ketika ada amortisasi atas diskon, lama-kelamaan debt investment-nya akan naik. Ya ini ya, jadi debt investment akan naik, nambah sampai nanti 100% sebesar 100.000 di akhir tahun jatuh tempo kan gitu ya. Nah ini filosofinya ya teman-teman. Nah lalu gimana Pak di akhir tahun? Akhir tahun kita melakukan accrued interest ya, penyesuaian accrued interest itu mengakui interest receivable-nya. Kemudian interest revenue-nya berapa? Kita lihat di sini ya, 1 Januari 2020 kita mengakui interest revenue 4336. Nah, kita lihat di sini. Kemudian harusnya nanti akan kita terima 4.000 di sini ya. Maka kita anggap sebagai interest receivable 4.000. Selisihnya amortisasi dan investment 336. Nah, sehingga nanti ketika pembayaran bunga kedua kita hanya mengakui cash pada cash interest receivable sebesar 4.000 ya. Demikian seterusnya kita lakukan jumlah penerimaan bunga maupun jumlah penyesuaian akhir periode ya, berdasarkan hitungan-hitungan tabel yang ada di sini. Nah, sahabat muda semua, bagaimana cara kita menyajikan instrumen debt investment pada laporan posisi keuangan? Maka sebenarnya simpel sekali ya. Yang perlu dilaporkan satu adalah tentu long term investment-nya, yaitu debt investment berupa carrying amount yang memang ada di posisi akhir tahun 2019 dalam kasus ini ya. Maka kita lihat di sini 2019 akhir berarti awal Januari 2020 ya. 96702 ini dilaporkan sebagai debt investment. Sementara interest receivable itu ada 4.000 dari mana? Dari ayat jurnal yang 31 Desember. Ya. Kemudian yang income statement-nya ada income and expense, bukan ada comprehensive income ya, tapi ada income and expense sebesar 8658. Ini dari mana ini? Penjumlahan dari periode pembayaran bunga pertama dan kedua ya.
Yang pertama 4322, yang kedua adalah 4336. Jumlahnya 8658. Nah, ini ketika kita memperoleh debt investment yang tujuannya semata-mata ingin memperoleh hak kontraktual ketika jatuh tempo dan mendapatkan bunga setiap periode. Tidak ada niat dijual, meskipun memang bisa dijual ya. Nah, contohnya di sini ya, teman-teman semua. Ini memang niatnya nggak dijual, tapi ada kemungkinan dia bisa jual ya, ada kemungkinan. Tapi tidak ada niat dari awal gitu ya. Nah, ternyata di kemudian hari ternyata dia butuh duit. Ya, akhirnya aset keuangan harus kita lepas gitu ya. Misalkan di 1 November 2020 ini kita jual debt investment kita dapat harga 99,3 per 4. Ini artinya 99,3 per 4% dikalikan nilai nominalnya kan gitu. Nah, di sini menarik ada biaya penjualan sebesar $400. Nah, sebelum melakukan ajudan penyesuaian tentu saja kita harus hitung dulu nih carrying amount pada tanggal transaksi penjualan. Ya, berapa? Maka di sini teman-teman kita harus menghitung dulu ya teman-teman ya. Tentu saja tabel yang tadi masih bisa kita pakai tabel yang tadi ya. Nah, kita menghitung ketika ada amortisasi sampai dengan atau per 1 November 2020. Berarti kita lihat perhitungan amortisasi untuk pembayaran bunga periode sebelumnya. Ya, sebelum 1 November 2060 berarti 1 Juli 2020. Kan gini ya. Nah, kemudian dari Juli ke November itu berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 4 bulan. Maka uang kas yang bisa kita klaim ya adalah 4/6 kali jumlah pembayaran yang harusnya kita terima, 4.000. Kemudian interest revenue-nya gimana? Juga 4/6 kali 4.367, yaitu interest revenue yang harusnya kita terima di 1 Januari 2021. Ya, selisihnya antara uang kas yang kita terima dan interest revenue-nya adalah berupa amortisasi dari debt investment ya, yaitu sebesar 4/6 kali 367. Nah, teman-teman saya ini mohon maaf ya, ini angkanya harusnya enggak di bawah, harusnya angkanya di sini ya. Nah, harus di sini 2912. Nah, maka teman-teman semua setelah mencatat jurnal amortisasi dan penerimaan bunga di tanggal penjualan debt investment, maka kita bisa menghitung carrying amount-nya per 1 November 2020, yaitu 97054 merupakan carrying amount periode pembayaran bunga sebelumnya, yaitu 1 Juli, ditambah dengan amortisasi per tanggal 1 November, yaitu 245. Ya. Sehingga kita ketemu angka 97299. Nah, ini adalah carrying amount yang akan dijual. Nah, bagaimana cara kita menghitung gain or loss ketika ada penjualan seperti ini? Maka kita cari aja selisihnya ya teman-teman ya. Tadi kan harga jual dari instrumen aset keuangannya adalah tarifnya 99,3/4. Plus accrued interest. Accrued interestnya kan sudah kita akui di sini ya. Berarti 99,3/4% kali 100.000 yang merupakan nilai nominalnya ya. Itu nilainya adalah 99,750 sebenarnya. Namun karena ada biaya penjualan $400, maka uang kas yang kita terima tidak sebesar 99,750, tapi hanya tinggal menjadi 99,350. Ya, konsep dari yang amortized cost gitu. Ketika ada biaya transaksi penjualan, maka dia akan mengurangi uang kas yang diterima. Sekaligus mengurangi gain-nya, kan gain-nya jadi berkurang ya. Sehingga kita akan selisihkan antara cash yang diterima dengan carrying amount debt investment yang kita lepas. Ternyata masih positif, berarti kita dapat untung dari penjualan instrumen keuangan itu sebesar $2.051. Ini ya, teman-teman semua ya. Nah, menarik kan? Bagaimana held for collection itu disajikan dari mulai perolehan sampai dijual. Nah, ini di sini ada perhitungannya ya teman-teman ya. Bagaimana kita menghitung selisih gain or loss-nya, tentu saja membandingkan antara harga jual obligasinya dengan carrying amount yang tadi ya. Ini kan sudah ketahuan daripada 975 ini selisihnya. Keuntungannya harusnya memang 2451. Kalau tidak ada biaya transaksi, 2451 itulah keuntungan kita. Tapi karena ada biaya transaksi 400.000, maka keuntungannya tinggal 2051. Gitu ya. Nah, ini satu lagi teman-teman, kalau debt investment-nya itu debt investment yang ternyata ada biaya transaksi penjualannya. Nah, gimana tuh ketika kita ada biaya transaksi penjualan?
biaya transaksi pembelian. Jadi kita beli aset keuangan tapi kita membutuhkan biaya untuk memperoleh. Maka kita ngitung seperti biasa, sebelum memperhitungkan biaya transaksi, present value dari bonds-nya adalah 97044 ya, teman-teman. Lalu sebelumnya adalah 96044 ditambah biaya transaksi karena dia HFC maka akan menjadi tambahan cost of investment menjadi 97044. Dengan 97044 ini kita cari efektif interest rate yang baru. Berapa nih RR-nya ya? Ketemulah ini 4,37% ya. Bukan 4,5% yang yield sebelumnya, tapi 4,37%. Itu yang akan dipakai untuk menghitung interest revenue-nya ya. Nah, setelah ini maka pencatatan yang di sini teman-teman ini persis dengan head for collection yang tanpa biaya transaksi pembelian. Ini membedakan hanya bagaimana cara kita menghitung amortisasi ketika ada biaya transaksi pembelian. Jadi harus mencari effective rate yang baru dan menggunakan rumus yang kemarin saya kasih di Excel ya teman-teman ya. Nah, itu caranya simpel seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau tujuan debt investment-nya itu di samping held for collection dia ada niat untuk dijual, sudah dari awal ada niat untuk dijual. Dalam hal ini, maka metode pengukurannya tidak bisa lagi amortized cost karena sudah ada niat untuk dijual, berarti dia harus pakai fair value. Maka di sini fair value-nya adalah fair value OC karena memang hybrid ya antara mau ditunggu sampai jatuh tempo atau bisa dijual suatu waktu ya. Nah, di sini teman-teman semua, sebenarnya cara ngitung percent value-nya juga sama dengan amortized cost, kemudian tetap bikin tabel amortisasi ya teman-teman semua ya. Yang membedakan di sini adalah dibedakan dengan held for collection semata yang tanpa niat untuk dijual, maka di akhir tahun ya dia harus ada jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaiannya ini. Yang membandingkan antara fair value akhir tahun dengan carrying amount. Ya, carrying amount di akhir tahun tersebut seperti ini ya, fair value-nya 103, carrying amount-nya 103,298 ya. Di akhir tahun 2019 berarti awal tahun 2020 ini. Nah, ternyata lebih rendah fair value-nya, berarti loss, terjadi loss. Maka loss ini kita akui. Jadi mengakui penurunan nilai wajar itu tidak langsung mengkredit debt investment-nya kalau untuk yang fair value OC, tapi kita pakai akun sendiri namanya fair value adjustment. Nah, fair value adjustment kalau di kredit itu menunjukkan ada penurunan nilai wajar di bawah nilai carrying amount-nya ya. Ini tuh. Dan ini ditutup di unrealized holding gain or loss OC ya. Dan ini nanti memang masuk OC ya. 98 nih ya. Nah, itu nanti akan terrecycle ya, akan kembali ke profit or loss ketika ada penjualan instrumen debt investment ini. Nah, ini kalau dalam artian investasi tunggal ya teman-teman ya. Oke, di sini ditekankan memang penyajian debt investment itu tidak terus ditambahkan fair value adjustment karena debt investment di laporan posisi keuangan langsung disajikan sebesar fair value akhir tahun gitu loh. Sementara fair value adjustment-nya kan nanti ditutup ke unrealized holding gain gitu. Jadi tidak pernah akan ada muncul kata-kata fair value adjustment di dalam laporan keuangan karena selalu ditutup ke unrealized holding gain or loss. Dalam hal ini kalau recycling dia ke OC gitu loh ya. Oke, di sini ada penjelasannya ya teman-teman ya. Nah, ini tadi ada salah ketik ya, di sini kan fair value-nya 103, maka di sini bukan 105 ya, ini harusnya 103. Nah, 103 ini pembenaran dari saya dan dari tim dosen sudah dibenerin. Ini kalau investasi tunggal seperti ini. Ya, bagaimana kalau investasi portofolio? Lebih menarik lagi ya. Untuk itu jangan kemana-mana teman-teman. Nanti lanjutkan video edukasi berikutnya berupa ilustrasi transaksi debt investment dengan model pengukuran fair value OCI, namun jika dia investasinya berupa portofolio, yaitu instrumennya berasal dari beberapa instrumen investasi dari berbagai macam perusahaan. Ya, salam sehat buat sahabat Budak Akuntansi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.